Di sana ada sekelompok prajurit membawa beberapa tahanan. Tahanan ini adalah Guts. Sampai tiba-tiba dia kaget karena dari kuncup bunganya ini muncul ada peri. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, sudah kembali sana Speak. Jadi di part kali ini kita akan kembali sejenak mundur ke masa lalu dulu. Chapter 329 sampai 331 yang akan aku bawakan di part kali ini akan menjelaskan, akan mengisi gap, akan masa lalu Guts yang mungkin belum kita ketahui. Ada bagian, ada potongan cerita nih yang akan kita ungkap sekarang. Dan mungkin kita juga akan melihat pertama kalinya Guts bercengkrama dengan yang namanya peri, dengan yang namanya makhluk supernatural. Jadi pertama kali dia ketemu peri itu bukan Puck. Di masa remajanya dia sudah ada peri yang dia temui duluan. Siapakah dia? Langsung kita bahas aja. Silakan like, share, subscribe untuk bahasan kali ini. Jangan lupa follow channel Sana Speak. Mari kita mulai cerita. Jadi aku ingatkan dulu, aku recap dulu buat yang lupa tentang masa lalunya Guts, origin story-nya ini orang. Kita ingat waktu dia kecil, dia itu lahir dari jenazah perempuan yang digantung gitu ya, banyak jenazah digantung di pohon. Dari salah satu jenazahnya itu muncul ada bayi. Bayi inilah Guts dan dia dipungut sama mercenary, sama tentara bayaran Gambino. Gambino inilah yang merawat Guts. Dia bisa dibilang kayak jadi sosok ayahnya Guts gitulah ya. Dan tentu namanya mercenary yang bisa diajarin tentu cuman bertarung dan berpedang. Maka sedari kecil itulah yang dipelajari, itulah yang dialami sama Guts. Bahkan sedari kecil pun dia sudah sering tuh yang namanya berkecimpung dalam medan pertempuran, bertarung langsung dengan orang gitu ya, bunuh-bunuhan. Itu udah kayak makanan sehari-hari buat Guts. Karena ya dari sana Gambino, ayahnya dia dan dia dapat duit. Maka kehidupan terus berjalan sampai dia agak gedean dikit gitulah, agak remaja. Kita ingat bahwa dia di mangganya itu dijual oleh ayahnya sendiri, orang yang mungkin paling dia percayai saat itu, ketemunya si Gambino yang namanya Donovan. Dengan harga 3 keping perak, Gambino menjual si Guts, dan si Guts dilecehkan, dia disodomi ketika masih kecil oleh si Donovan ini. Karena semua inilah akhirnya Guts marah, Guts kesel, dia kehilangan kepercayaan, dia benci figur ayahnya sendiri ini, dia benci si Gambino, akhirnya dia membunuh si Gambino. Dan sama pasukan mercenary-nya si Gambino ini ya, tentu dia pun dikejar akhirnya, dia pun kabur, dan setelah itu kita nggak ngerti gimana gitu kan. Inilah yang akan diceritakan. Apa yang terjadi setelahnya, apa yang terjadi setelah dia kabur dari masa kecilnya itu. Kemudian kan ujuk-ujuk kita tahu di awal cerita Berserk, kita melihat dia udah jadi mercenary tuh. Ketika Griffith dan pasukan Takanodannya waktu itu lagi nge-scout, tiba-tiba menemukan Guts yang punya potensi luar biasa. Saat itulah cerita Berserk dimulai dan saat itulah cerita Guts pun dimulai. Nah, apa yang terjadi sebelumnya itu di tengah-tengahnya ini ya, mari kita cari tahu. Jadi kita dibawa ke sebuah pegunungan, kayak sebuah bukit terjal gitu ya, bebatuan. Di sana ada sekelompok prajurit membawa beberapa tahanan. Tangannya diikat semua gitu kan. Dan salah satu tahanannya itu ada yang tersandung batu kemudian jatuh. Tahanan ini adalah Guts. Guts remaja ini entah bagaimana sekarang jadi tahanan gitu lah ya. Sebelumnya dia berperang mungkin, entah kalah, entah disergap atau bagaimana, sekarang pokok jadi tahanan. Guts yang masih terjatuh ini kemudian mau ditolongin sama orang di belakangnya dia. Ada kakek-kakek, ada bapak-bapak gitu ya, baik hati pengen nolong dia. Ditanyain, kamu nggak apa-apa Tana? Sembari dipegang tangannya si Guts coba diangkat. Tapi Guts udah dari dulu tuh nggak percaya orang gitu ya. Emang udah galak aja bawaannya. Dia tarik tangannya dia bilang jangan sentuh aku. Dia bangkit akhirnya dia lanjut jalan gitu kan. Dan si pak tuanya yang di belakang dia ini itu ngerasa kamu tuh jangan terlalu galak-galak banget lah. Aku tuh di sini pengen menolong kamu dan kamu tuh harusnya bersyukur karena kita nih tentara bayaran mercenary itu biasanya ujung hidupnya ya mati di medan pertempuran. Tapi kita selamat kok dari medan pertempuran. Sekarang kita masih bisa bernafas, masih bisa hidup. Mungkin ini kehendak Tuhan. Tapi si Guts merespon, kita itu tentara bayaran. Hidup kita membunuh orang. Mana mungkin Tuhan mau menyelamatkan kita? Dan lagian, abis ini kita juga diperbudak kan. Kita disuruh kerja mati-matian sampai akhirnya ya udah beneran mati. Jadi nasib kita nggak lebih baik juga sebenarnya. Kemudian si pak tuanya ini ngelihat badannya Guts gitu lah. Ini orang, ini bocah tuh masih muda banget, tapi kelihatannya udah berpengalaman sekali sebagai orang yang bertempur, orang yang masuk di medan pertempuran. Dan di belakang tubuhnya dia itu ada luka tancapan panah.
Jadi dia udah bisa ngira-ngira pasti Guts-nya ada cerita lah di masa lalunya, ada alasan kenapa seperti ini. Nah begitu Guts mau jalan lagi, dia nggak fokus, sekaligus badannya dia juga udah capek, udah penuh luka semua. Guts pun terjatuh lagi, dan di situ prajurit yang narik Guts ini kesel karena kan menghambat pekerjaan gitu ya. Maka Guts mau dicambuk nih, Guts yang nggak bisa apa-apa yang terjatuh mau dicambuk. Tapi tiba-tiba pak tuanya ini pasang badan menghalau cambukannya ini. Dia menyelamatkan si Guts. Guts sendiri kaget loh, kamu tuh ngapain menyelamatkan aku? Pak tuanya ini kemudian bilang tuh ke prajuritnya, kamu jangan seperti itu, aku tahu kamu kesel, tapi gimana pun juga dia tuh kan tahanan berharga. Kalau kamu sakitin dia, nanti dia nggak bisa kerja. Jadi jangan terlalu marah-marah lah, bisa aku angkat kok, bisa aku bantu dia ini. Meskipun sama prajuritnya ya kalau ditinggal, katakanlah Guts mati di sana ya udah ditinggal gitu aja gitu kan, nggak masalah. Tapi akhirnya ya sudah, Guts lagi-lagi ditolong sama pak tua ini. Guts awalnya tetap menolak, tapi sama pak tuanya dibilang udah, kamu nggak usah sok kuat. Aku tahu kamu lelah, aku tahu kamu terluka. Jadi izinkan aku bantu kamu. Maka akhirnya Guts pun dibantu, dibopong nih sama pak tuanya ini. Sembari perjalanan lanjutlah percakapan mereka. Si pak tuanya ini yang ngerti kalau Guts tuh punya beragam cerita gitu kelihatannya di masa lalunya dia, kenapa dia bisa jadi mercenary. Yakin nih kalau Guts sudah menghabiskan banyak hidupnya dia di medan pertempuran. Dan namanya pertempuran, pasti kalau nggak hidup ya mati. Kalau nggak menang ya kalah. Tapi pak tua ini kemudian bilang, mungkin dari pertempuran kamu itu nantinya, dari karir kamu gitu lah, cerita kamu di medan pertempuran, kelak kamu mungkin akan menemukan seorang sahabat. Kamu akan menemukan seseorang yang ada di sisi kamu, menemani kamu dalam berperang. Dan mungkin semua pertempuran yang kamu alami, kamu jalani, akan jadi worth it nantinya, akan jadi berharga semua. Kemudian mereka semua berjalan ke arah sebuah kastil gitu ya, di jauh sana. Kastilnya inilah yang jadi tujuan mereka. Mereka juga pasti bakal disuruh ngerjain kastilnya ini. Jadi kastilnya masih dalam pembangunan. Mereka pasti disuruh nukang, ngangkat-ngangkat batu segala macem lah. Bekerja mati-matian di sana, kerja rodi lah di kastilnya ini. Kemudian si pak tuanya ini bilanglah ke Guts, sembari mengeluarkan kunci borgolnya si Guts, dibuka borgolnya si Guts, dia bilang, anak muda, perjalanan kamu masih panjang. Daripada kamu bekerja jadi budak, kerja rodi, kamu akan mati sia-sia, kamu hidup sia-sia. Maka pergilah, jalani hidup kamu. Guts kaget dong, ini orang kok baik banget gitu ya. Dan Guts ngerasa ya udah kalau gitu ayo sama-sama aja kita kabur bareng. Tapi pak tua ini bilang nggak bisa, tanganku terlalu pendek, tanganku nggak nyampe buat buka borgolku sendiri. Aku cuma bisa buka borgol kamu. Jadi kamu pergilah, di sebelah kita ada tebing, turuni tebing itu. Ini para prajurit, para pasukan berkuda nggak mungkin bisa ngejar. Akhirnya dibuka lah ini borgolnya gitu kan. Guts akhirnya mau kabur. Sebelum itu dia tanya, Pak tua kamu siapa namanya? Pak tua ini menjawab namanya Martino. Guts bilang namaku Guts, kelak nanti aku akan bayarkan utangku ini ke kamu. Aku jamin, aku janji. Akhirnya Guts kabur. Sesuai kata-kata Pak tua Martino, dia melewati tebing curamnya ini. Dia turun gitu kan secepat mungkin, dan semua prajurit di atas sadar kalau Guts kabur. Guts sebenarnya agak kewalahan juga karena badannya masih kelelahan dan penuh luka semuanya. Tapi dia terus lari tanpa sadar bahwa Pak tua Martino ini tadi itu cuma menjadikan Guts sebagai pengalihan doang. Karena tangannya dia bisa dengan mudah nyelip lewat lubang borgolnya. Sembari dia bilang, kamu nggak usah bayarin utang kamu nanti. Sekarang udah kamu bayar. Jadi dia sengaja menjadikan Guts pusat perhatiannya supaya dia kabur dengan mudah. Para prajurit ini tadi akhirnya semua ngejar Guts. Ditembakin lah Guts-nya gitu kan pakai anak panah. Guts-nya ketembak, lukanya makin parah, dia terjatuh. Meskipun nggak ada luka yang fatal, tapi tetap aja Guts nggak bisa apa-apa. Apalagi dia dikeroyok segini banyak gitu kan. Akhirnya ya udah Guts cuma bisa menyerah lagi. Guts pun ditangkap kembali. Sembari ketika dia menengadah ke atas, dia baru sadar bahwa Pak tua Martino itu cuma memanfaatkan dia dan dia kabur begitu aja. Ketika dia teringat masa kecilnya dia, ketika di medan pertempuran ada Gambino di sana gitu, dan semua pasukannya Gambino nih ya, semua mercenaries gitu banyak, Gambino memimpin perang. Dia bilang ke pasukannya, kita nggak ngerti musuh kita ini di mana lokasinya, tapi kalian regu penyerang depan, kalian yang akan maju mencari mereka. Regu penyerang depan itu termasuk ada Guts nih ya, maka Guts dan semua pasukan penyerang depan ini disuruh maju sama Gambino. Semuanya maju, Guts kemudian menoleh ke belakang. Dia ngeliat Gambino dan semua yang ada di belakang itu tersenyum, seakan-akan mengartikan kalau semuanya ini itu cuman pengalihan doang. Garis depan ini cuman dimanfaatin doang. Dan beneran begitu maju nih yang garis depan, mereka ditembakin. Mereka ditembakin musuhnya, mati semua kecuali Guts. Akhirnya pertempuran usai gitu kan, pasukannya Gambino menang. Guts kemudian sadar, ketemulah dengan si Gambino, dan si Guts agak kesel gitu ya. Kenapa kok dia dijadiin umpan doang? Tapi si Gambino bilang, kamu jangan kesel. Toh seenggaknya kamu nggak mati kok. Lihat teman-teman kamu yang lain mati semua. Kamu masih hidup, kamu harus bersyukur. Dan karena kamulah kita bisa jadi memenangkan pertempuran ini. Kamu adalah pengalih perhatian yang baik.
Dan dengan ini, harap jadikan pelajaran bahwa di medan pertempuran jangan percaya dan jangan bergantung pada siapapun. Karena begitu kamu percaya dan bergantung sama mereka, yang ada kamu bakal dimakan, yang ada kamu yang bakal diinjak-injak, yang ada kamu yang mati. Itu sedikit nasihat seorang orang tua gitu ya, seorang ayah, meskipun dia bilang kamu jangan percaya ayah kamu sendiri juga dalam perang. Guts kemudian tersadar, dia siuman dari pingsannya, terbangun dari mimpinya, dan dia sudah ada di dalam sel penjara. Di kastilnya tadi itu, yang dia lihat dari kejauhan, dia sudah sampai di sana, dikurung di sana. Nggak ada apapun, cuma setumpuk jerami menemani menghangatkan tubuhnya dia. Dan tolong diingat, ini lukanya Guts itu sekujur badan gitu ya, masih terbuka semua, jadi perih sakit tuh di mana-mana dan badannya dia demam. Di situ dia cuma sendirian bersama dengan sekuncup bunga gitu. Ada satu bunga kecil di sel tahanannya ini, yang mana kemudian ada tikus datang. Entah dari mana ada satu ekor tikus datang mau makan bunganya ini dan daun-daunnya. Guts yang kelaparan langsung ngambil ini tikus, langsung dimakan sama dia, dimakan hidup-hidup, mentah-mentah sama dia, darahnya diminum. Karena saat itu dia tentu juga kelaparan, dia nggak ada asupan makanan sedikit pun. Guts akhirnya ya sudah melanjutkan hidupnya dia di sana. Dia merasa lemah sekali, dia merasa bodoh karena ditipu, dia merasa kesakitan sekujur badan, dia udah benar-benar nggak bisa apa-apa, dan dia juga kedinginan tuh, dia benar-benar nggak bisa apa-apa. Dia melihat ke arah sekuncup bunganya ini gitu, yang menemani dia, jadi temennya dia di tahanan ini, sampai tiba-tiba dia kaget karena dari kuncup bunganya ini muncul ada peri. Guts yang nggak pernah percaya dan nggak pernah lihat begituan ngerasa ini aku berhalusinasi. Mungkin cuman khayalan imajinasi anak kecilku, sisi anak kecilku yang memunculkan wujud peri ini. Ketika dia tersentak itu, dia dikagetkan lagi karena pintu tahanannya digedor. Tiba-tiba ada prajurit masuk membawa satu orang bangsawan gitu ya, dengan asistennya dia datang masuk ngecek si Guts. Si Guts ini dibilang umurnya udah sesuai, umurnya udah pas. Si bangsawannya ini kemudian begitu mau ngangkat si Guts, ngecek luka-lukanya dia, lagi-lagi si Guts emang udah bawaannya galak gitu kan, diludahin sama si Guts. Maka dia digebukin sama prajurit lainnya gitu kan. Tapi si bangsawannya ini justru pengen mengobati si Guts. Dia bilang, bagaimana luka-luka kamu? Bisakah ada yang aku obati? Dia coba cek luka-lukanya Guts, dia suruh asistennya bawa obat, bawa kayak salep gitu. Maka si Guts bajunya tuh kayak dibuka, semua luka-lukanya diolesin salepnya ini, diobatin. Si Guts ngerasa ini nggak mungkin bangsawan ini sebaik itu, pasti ada maksud lah. Maka Guts tanya, tujuan kamu tuh apa sebenarnya ngobatin aku? Dan memang namanya bangsawan, namanya di berserk juga, nggak mungkin baik. Tujuannya diobati adalah supaya pulih, sedikit pulih, supaya si Guts bisa bertarung dengan anaknya dia. Jadi si bangsawan ini punya anak. Anaknya tuh bentar lagi bakal maju ke medan pertempuran. Untuk pemanasan, si Guts disuruh berduel sama anaknya ini. Si bangsawan ini bilang, kamu besok akan setor nyawa ke anakku. Makanya aku mau ngobati kamu, supaya badan kamu agak pulih, tenaga kamu agak pulih sedikit, bisa melawan anakku besok. Si Guts yang nggak kaget dengan hal itu, ya udah cuman didiemin aja sama dia, dan cuman ngerasa emang bangsawan ini bangsat banget emang. Maka ya udah, setelah diobatin, itu pun diobatinnya juga nggak yang bener-bener banget gitu ya, cuman diolesin aja, nggak menutup semua lukanya Guts. Bangsawan ini keluar bersama dengan asistennya, Guts kembali sendirian. Kayak aku bilang, lukanya tuh belum sepenuhnya tertutup, belum diobati betul. Jadi Guts lagi-lagi badannya masih kesakitan semua, dia masih demam, kedinginan juga, dia cuman berselimutkan jerami doang. Dan kemudian dari sekuncup bunganya ini, dari satu tanaman kecil di lantai selnya ini, muncul kembali si perinya. Si perinya ini kemudian maju mendekati si Guts. Dia ambil satu helai jerami, dia tempelin ke mukanya Guts. Si Guts merespon dengan nyembur, dengan mengembuskan nafas uap dinginnya gitu ya ke arah perinya ini. Si perinya kaget gitu kan, dia kaget, dia takut, sembunyi di balik tanaman kecilnya ini. Tapi si Guts bilang, kamu jangan takut, toh gimana pun juga aku akan mendekam di sel ini. Jadi kita teman satu tahanan lah, makanya ayo kita berteman baik aja. Si Guts yang dengan lemas dan lemah bilang seperti itu. Nah si perinya ini kemudian maju, merasa kalau ini manusia kelihatannya bisa didekatin nih ya, bisa dijadiin temen nih. Maka dia memperkenalkan namanya sebagai Cit. Dia bilang karena tikus itu bunyinya cit cit cit, maka namanya dia adalah Cit. Si Guts juga memperkenalkan namanya, dia bilang dia Guts. Dan si peri Cit ini itu mau terima kasih sama Guts, karena tadi itu di awal-awal kan ada tikus tuh ya, mau makan tanamannya ini. Dia bilang kalau semua daunnya dimakan, Cit bakal mati, Cit bakal menghilang. Tapi karena
Guts itu sudah menolong, sudah menyingkirkan tikusnya buat Cheat, akhirnya Cheat bisa tetap hidup. Maka dia bilang, kamu boleh minta apapun, aku akan kabulkan sebagai bentuk terima kasihku. Si Guts bilang, bisa nggak kamu lepasin aku dari tahanan ini? Tapi si Cheat bilang, nggak bisa, karena aku peri bunga, dan aku nggak bisa jauh-jauh dari bunga. Minta yang lain lah akhirnya Guts, bisa nggak kasih aku minuman? Maka Cheat ambil satu helai dari tanamannya ini, ada kayak airnya sedikit keluar tuh, dan itu disuapi, diminumkanlah kasih Guts. Si Cheat kemudian ngerasa ini Guts kedinginan kelihatannya. Gimana kalau aku kasih kehangatan, aku hangatkan. Dengan kekuatan suhu tubuhnya dia, karena dia menyerap sinar matahari ya. Bunga itu kan menyerap sinar matahari. Dia adalah peri bunga, maka dalam tubuhnya dia ada energi matahari. Dia keluarkan energinya itu dan itu menghangatkan Guts sekali. Si Guts merasa sangat tertolong. Dan nggak cuma itu, si Cheat juga nyadar kalau Guts ini badannya penuh luka. Maka dicek gitu kan lukanya. Ini luka membuka semua, menganga semua. Gimana kalau Cheat sembuhin juga? Dia ambil lagi helai daunnya, ditempelin ke lukanya si Guts, dan tiba-tiba lukanya ini seketika langsung pulih. Si Guts kaget dong, karena kok bisa ya hal seperti ini terjadi? Peri ini kok bisa menolong aku? Dan dia bilang, bisa nggak kalau kamu sepenuhnya sembuhin aku? Sekujur badan, semua lukaku. Maka si Cheat, yang memang periang gitu, dengan senang hati dia lakukan. Dia ambil lagi banyak helai daun lainnya buat nyembuhin si Guts ini. Tapi kemudian ketika mau disembuhin, si Cheat ini agak sedih. Dia tuh tanya ke Guts, ini nanti kalau kamu sudah aku sembuhin, kamu bakal pergi nggak? Kamu bakal ninggalin aku nggak? Karena aku selama ini sendirian di sel ini. Terkadang ada manusia yang datang kemari, tapi mereka cuma stres sendiri, mereka meraung-raung sendiri, meronta-ronta sendiri, akhirnya mereka mati. Mereka nggak bisa Cheat dekatin. Apakah Guts nanti juga akan seperti itu? Apakah Guts akan meninggalkan aku juga? Guts yang sadar dengan betapa kesepiannya ini peri, si peri ini diambil sama dia, dipenet-penet gitu ya, dan dia bilang, dalam perjalananku kemari, aku melihat ada ladang bunga begitu luas, begitu besar. Bunganya sama dengan bunganya kamu ini. Aku janji kalau nanti aku bisa kabur, aku bisa keluar dari sini, kamu akan aku bawa, aku ajak ke ladang bunga itu. Mungkin di sana, kamu bisa bertemu dengan teman-teman kamu. Di sana kamu bisa menikmati matahari lebih luas. Si Cheat seneng dong gitu mendengar hal itu. Dia bisa keluar, dia bisa kabur, bertemu dengan lebih banyak orang lagi, dengan lebih banyak peri lagi. Dia bisa menikmati matahari dengan lebih leluasa. Maka dia tanya ke Guts, kamu janji nih, janji beneran nih bakal bawa aku keluar? Si Guts mengiyakan. Dan akhirnya Cheat seneng banget dong dengan janjinya itu tadi. Dia berangan-angan ketika keluar nanti bisakah bertemu dengan teman-temannya dia gitu, dengan kaumnya dia. Tapi sekarang dia punya tugas untuk menyembuhkan si Guts. Maka akhirnya ya sudah, si Cheat bilang, kamu udah santai aja, relax aja, tidur aja, aku bakal sembuhin semua luka kamu. Nah akhirnya ya sudah, si Guts pun terlelap. Guts tidur sampai akhirnya keesokan harinya dia bangun. Begitu dia membuka mata, dia kaget karena beneran badannya sepenuhnya sembuh. Semua lukanya itu tertutup semua, sembuh semua, pulih semua. Badannya pun juga nggak demam lagi, pokoknya udah normal lagi. Di saat itu dia manggil si Cheat gitu kan, dia nyariin ini peri kemana. Tapi nggak ada jawaban. Si Guts sendiri kaget dan bingung ini peri kemana. Dan lebih-lebih dia makin kaget dan bingung karena semua ini ternyata beneran. Karena dia kira selama ini tuh cuman halusinasi, cuman mimpi doang, tapi ternyata ini real. Sampai akhirnya si Guts ngelihat ke arah tanaman bunganya ini. Tanamannya itu sudah layu, cuman ada bunganya aja, nggak ada sehelai daun pun. Yang mana si Cheat itu sudah menghilang. Si Cheat lenyap. Kalau kalian ingat tadi, si Cheat tuh bilang pertama-tama, dia terima kasih sama Guts karena menyelamatkan dia, menyelamatkan helai daunnya dia. Kalau habis dimakan sama tikus, dia bakal menghilang, dia bakal lenyap. Nah, tapi dia sendiri juga lah yang terlalu seneng karena terlalu happy gitu, terlalu semangat untuk bisa keluar, pengen membalas kebaikannya Guts juga. Dia sendiri juga lah yang ngambil semua helai daunnya dia buat nyembuhin si Guts. Maka di situ Guts sadar kalau dia sudah salah. Dia sadar kalau dia egois. Tanpa sadar dia minta Cheat untuk membunuh dirinya sendiri. Si Guts masih tersentak dengan semua hal ini yang terjadi. Dia masih memproses semuanya gitu lah. Sampai akhirnya dia dikejutkan karena diketok lagi pintunya dia. Dan inilah saatnya dimana dia disuruh bertarung dengan anaknya si bangsawan. Maka Guts akhirnya teringat dengan janjinya dia ke Cheat. Sebatang tanamannya ini yang sudah mati, sudah layu, dibawa akhirnya sama si Guts. Dia simpan dalam pakaiannya dia. Si Guts keluar. Di situ ada banyak prajurit, disuruh pakai armor nih si Guts. Dan akhirnya dia keluarlah ke halaman. Dimana di halaman ini ada begitu banyak orang siap nonton duelnya si Guts lawan anaknya si bangsawan ini.
Si bangsawanan itu juga ada gitu ya, duduk manis di singgasananya dia, dan anaknya dia gede banget dengan armor tebel gitu, udah lengkap semuanya dengan gadahnya dia, siap untuk menghajar si Guts. Si Guts keluar ketemu dengan asistennya si bangsawannya ini. Si Guts dikasih pedang nih ya untuk bertarung, sembari diperingatkan sama si asistennya ini, kamu waspadalah karena anaknya si bangsawan ini, anaknya tuan ini memang sedari kecil itu haus darah. Dia memang suka bertarung. Guts pun akhirnya ya sudah, dia masuk dalam pertempurannya ini, meskipun dia agak berat hati karena pedangnya ini itu udah jelek banget, buluk banget. Dia bilang buat motong semangka aja nggak bisa. Tapi ya sudah, mau gimana lagi gitu kan, dia nggak bisa apa-apa. Akhirnya Guts maju dan duel pun dimulai. Begitu duel dimulai, ini si anak bangsawannya langsung maju dengan gadahnya dia menyerang si Guts. Si Guts mencoba bertahan, dia pakai pedangnya dia, tapi karena si Guts ini kan makannya cuman kemarin doang, makan cuman tikus itu doang, gak ada tenaga, gak ada stamina sedikit pun, maka dia nggak bisa melawan. Bertahan pun kesusahan. Guts pun terpelanting ke sana kemari. Dia mencoba menghindar serangan gadahnya si anak bangsawan ini. Dia nyadar nih, ini keadaan buruk banget buat dia. Dia nggak ada tenaga, pedangnya pun buat nyerang pun nggak bisa. Tapi Guts yang dengan pengalamannya dia di medan pertempuran mencoba cari cara. Ini si anak bangsawannya menggila gitu kan, dengan ganas menyerang si Guts, sampai akhirnya gadahnya dia tuh dia ayunkan dan tersangkut ke pagar. Ada pagar kayu gitulah ya untuk pembatasnya, nyantol di sana. Maka si Guts muter ke belakang badannya anak bangsawan ini, diseranglah lehernya. Dia coba serang lehernya pakai pedangnya dia, tapi nggak berhasil karena armornya itu tebel banget. Guts mundur akhirnya. Dia coba cari celah lain. Gimana caranya untuk bisa menyerang? Maka kemudian coba dia incar belakang lututnya si anak bangsawan ini. Kan kalau kalian perhatiin di lutut tuh ya, armornya kaki, antara paha sama bagian bawah tuh kan biasanya ada celahnya sedikit gitu ya. Nah itu yang coba diincar sama si Guts. Tapi sayangnya ini armor mahal, tidak ada celah di sana. Guts lagi-lagi gagal. Dan parahnya pedang dia pun ujungnya patah. Wah ini udah makin terdesak dong Guts. Udah tenaganya nggak ada, pedangnya dia udah buluk banget, patah pula sekarang. Armor musuhnya setebel dan segila ini, se-OP ini. Maka si Guts lagi-lagi dia nggak putus asa. Dia cari cara gimana caranya bisa mengalahkan ini orang, dan dia teringat dengan satu lagi pesan dari Gambino. Gambino dulu pernah bilang ke Guts, Guts, kalau kelak nanti kamu bertemu kesatria dengan armor yang tebel banget dan tidak ada celahnya, besar kemungkinan kalau dia itu adalah bangsawan, itu armor bangsawan. Maka satu-satunya cara buat kita nih, prajurit biasa, mengalahkan armor bangsawan adalah pakai cara lain. Mengertilah, ingatlah bahwa pedang itu tidak cuman melulu untuk dipakai menusuk dan menebas. Pedang adalah senjata ideal untuk melumpuhkan musuh kita karena armor mereka yang kelewat berat. Guts teringat pesannya Gambino itu. Nah akhirnya dia maju, pedangnya dia masukkan ke arah sarung tangan armornya anak bangsawan ini, dan dengan badannya Guts yang dari belakang dijatuhinlah dari belakang. Dan gak cuman itu, dari armornya itu tadi di tangannya itu ditarik ke belakang sama si Guts, yang otomatis lengannya itu ketarik ke belakang dan patah. Gak cuman itu, si Guts tarik pedangnya dia cabut, dan dari silang pedangnya itu dicolokin, ditancepin ke mata kirinya si anak bangsawan ini. Guts bisa membalik keadaan, Guts bisa melawan. Seketika dengan kondisi kayak gini, helmnya dicopot sama si Guts, dia anak bangsawannya, dan ya udah dia dicekek tuh pakai pedangnya si Guts. Si Guts membalik keadaan, dia justru menawan si bocah aristokrat ini. Nah ini si ayahnya kaget dong, kok bisa anaknya dia yang udah sesangar itu gitu, maksudnya armornya setebel itu, tiba-tiba sekarang terdesak, tiba-tiba sekarang mau kalah, matanya buta pula yang kiri. Maka dia panik gitu kan, apalagi makin panik setelah Guts tuh bilang, ini anak kamu aku tahan sekarang, aku pengen kamu bebaskan aku, kamu sediakan kuda juga buat aku supaya aku bisa kabur. Tapi si bangsawan ini tentu nggak akan mengiyakan. Semua prajuritnya dia langsung maju mengepung si Guts. Sekali lagi si Guts terdesak, dia nggak ngerti harus bagaimana. Dia coba mengamati keadaan, tapi sayangnya ini kan kayak di istana gitu. Di atas istananya, di tembok istananya itu ada penembak. Nah penembaknya ini itu nunggu cari momen waktu Guts itu ngasih punggungnya dia, nunjukin punggungnya dia. Pada saat itulah Guts akan ditembak sama dia. Begitu akhirnya Guts geser, nunjukin punggungnya dia, ini santapan empuk gitu ya, ditembakin lah akhirnya ini anak panahnya dia. Tapi Guts ternyata badannya geser karena ada angin yang cukup kencang menerpa badannya dia, menerbangkan bunganya dia itu tadi. Bunganya si Cid itu terbang, dan si Guts mau ngambil bunganya ini. Otomatis badannya dia geser, anak panahnya justru kena si anak bangsawannya. Ini ayahnya makin kebakaran jenggot gitu kan. Dan semua tiba-tiba makin diperparah ketika istana mereka itu seketika dihujani tembakan. Seketika mereka diserang gitu aja. Istananya pintunya terbuka, dan dari luar banyak tentara yang masuk, banyak tentara yang menginvasi.
istana bangsawan ini diserang lah. Si Guts yang terselamatkan gitu ya bisa dibilang karena serangan ini kemudian dikejutkan karena ternyata orang yang memimpin atau salah satu perwira di pasukan mercenary yang masuk ke istana ini adalah Pak Tua Martino. Ya bisa dibilang Pak Tua Martino ini nggak begitu brengsek-brengsek amat lah. Dan dia juga bilang terima kasih sama kamu. Kamu bikin atraksi tadi sehingga itu mengalihkan perhatian semua pasukan di sini. Jadi kamu jangan terlalu kesel lah sama aku karena gimana pun juga aku sudah menyelamatkan nyawa kamu. Akhirnya Guts merasa mereka impas gitu ya. Gak ada utang-utangan lagi. Dan akhirnya sudah dengan ini Guts pun bisa kabur. Guts bisa bebas. Dia dengan buru-buru bilang kalau dia punya urusan lain. Dan urusan lain itu adalah pergi ke ladang bunga, tempat yang dia janjikan ke si Cid tadinya. Bunganya yang sudah layu, sudah mati ini dia biarkan terhempas oleh angin. Sembari dia bertanya-tanya apakah Cid sudah bertemu dengan kaumnya dia, dengan teman-temannya dia. Dan itu secuil cerita masa lalunya Guts yang mungkin sudah dia lupakan juga. Karena begitu banyak hal yang terjadi dalam hidupnya dia, terutama setelah itu. Tapi yang pasti, itu aja dulu untuk kali ini. Itu satu kisah dari masa lalunya Guts yang menambah satu kepingan puzzle gitulah ya. Memberitahu kita akan apa yang terjadi di masa lalunya dia, origin story-nya dia. Mulai minggu depan sampai berapa? Kurang lebih sebulanan lah ya. Nanti kita akan pindah point of view-nya ke Ricard. Kita akan lihat point of view Ricard dari dalam Falconia. Jadi silakan ditunggu aja untuk minggu depan. Silakan lihat video ini dengan bahasan kali ini, share komentar, share kalian, dan terakhir curi follow Instagram Sound Speak dan subscribe. Buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak. Karena anime dan manga yang kau suka dan yang kalian suka. So see you guys in the next video. Itadasai minasan.